Ya, dimasukin, diputer, puter terus. Oke, beres lur. Saatnya uji coba. Oke, langsung saja kita tes. Ya, kita langsung pakai arus listrik ya. Kita tes pakai ballpoint ajaib ya, nih ballpoint ajaib. Ya, mantap sekali. Hidup ya, ini lebih jelasnya. Oke, jos gandos ya, jos gandos lur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya lur, Sinar Gontorukem. Video kali ini video yang ditunggu-tunggu teman-teman pastinya ya, yaitu tentang servis lampu. Yang kemarin sudah saya review beberapa komponen dan cara merakit. Untuk kali ini cara servisnya lur. Di sini ada lampu Philips 24 watt ya. Ini tadinya kotor sekali dan tadi sedikit saya lap-lap. Kita coba, mati ini lur. Ya, mati ya. Oke, untuk langkah-langkahnya yang harus kita lakukan adalah kita harus bongkar dulu lur. Bongkar dulu, kita cek satu persatu. Ya, yang langkah pertama ini kita buka dulu kempieng dratnya lur, pakai tang nih ya. Hati-hati, kita putar ke kiri ya, kayak melepas baut ya. Dratnya hampir sama itu. Terus kita congkel penutup atasnya. Hati-hati ya. Kita singkirkan dulu penutupnya dan kempiengnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita buka casingnya. Casing dari lampu ini. Di sini ada knob ya, di sini ada pengait. Bagian sini yang kita songkel pelan-pelan. Ya, sangat mudah sekali lor ya. Oke. Kita sudah buka, beginilah tampilan dalamnya seperti ini. Mesin Philips 24 watt. Selanjutnya, apa yang harus kita cek? Untuk yang pertama kita cek filamennya atau kacanya. Ini kawat filamennya. Sini kita cek menggunakan multimeter lur. Di skala saya pakai 1K. Kita kalibrasi dulu. Oke. Ya, sudah, langsung saja kita cek. Seperti halnya mengecek kabel biasa lur. Ya, ini untuk sebelah kiri masih oke. Selanjutnya kita cek sebelah kanan. Sebelah kanan juga masih oke lur. Ini berarti untuk filamen kaca lampunya masih hidup atau masih bisa digunakan lur. Kita buka saja kawatnya, lilitan kawatnya menggunakan tang. Saya dekatkan, nggak kelihatan lur. Bentar. Ya, pelan-pelan saja, diusahakan menggunakan penjepit yang runcing ya. Karena di area sini sangat sempit ya. Areanya sangat perlu kehati-hatian. Oke, kita sudah lepas sebelah kiri. Untuk yang satunya kita lepas juga. Untuk mengangkat mesinnya. Ya, tinggal satu lur. Jadi untuk kaca tadi sudah oke, sudah dicek. Nanti kita cek satu persatu
bagian mesinnya. Ini agak susah lur satu ini. Ya, sudah terlepas semua. Beginilah penampakannya. Ini nampaknya lampu ini sudah pernah diservis lur. Kemungkinan ini kaca sudah diganti ya. Ini tapi masih oke. Oke, kita singkirkan dulu untuk tabung kacanya. Kita taruh sebelah sini. Langkah yang harus kita lakukan yaitu pengecekan mesin, karena di sini kita diagnosis mesinnya yang bermasalah. Langkah yang pertama yang harus kita cek adalah fuse-nya atau sekringnya. Sekringnya kita cek pakai multimeter. Mana bagian sekring? Pastinya teman-teman sudah tahu bagian sekring adalah biasanya paling dekat dengan kabel jalur ke listrik ya lur. Ya, ini sekringnya, ini ukurannya 1 ohm, ada yang 10 ohm. Ini ada yang 10 ohm nih. Kita cek saja pakai skala tadi sama ya, masih sama seperti ngukur tabung kaca. Sekringnya atau fuse-nya masih oke. Ya, ini ya. Ya, masih oke, masih bagus sekringnya. Terus yang kedua adalah transistornya lur. Ini transistornya. Jadi di sini yang saya cek itu komponen yang sering rusak aja ya. Untuk jenis lampu yang seperti ini, jenis resistornya SMD atau resistor tempel, bisa dilihat secara kasat mata. Apabila transistor mati, biasanya ini resistor itu terbakar. Tapi ini kondisinya masih oke resistornya, tapi alangkah lebih baiknya kita cek saja ya. Transistor yang pertama kita cek, tidak bergerak lur. Ya, tidak bergerak, berarti masih oke lur. Kalau bergerak transistor short berarti, atau sudah konslet. Oke, untuk transistor masih oke semua. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pengetesan saja ya, menggunakan alat tes. Untuk alat tesnya saya membuat sendiri lur, menggunakan tabung kaca juga. Kita ambil ya, ini ya contohnya. Ya, seperti inilah. Ini dalamnya kosong lur, cuman casing saja sebagai penguat kabel. Ini sebenarnya tabung kaca saya menggunakan 4 capit buaya, yang masing-masing kawat saya sambungkan ke 1 capit buaya. Untuk pembuatan alatnya ditunggu saja, besok akan saya berikan tutorial membuat alat tesnya lur. Kita simak dulu. Seperti ini capit buayanya. Kita jepitkan ke kawat yang tadi untuk melilit kawat lampu ya lur. Di sini pinnya. Ya, hitam merah. Usahakan menggunakan warna yang berbeda lur, biar kita tidak keliru. Langsung kita aliri listrik. Ya, ini ya alat konslet yang kemarin, pakai pulpen ajaib. Oh, ternyata nggak mau hidup lur ini lur, memang bermasalah. Oke, saya masih punya alat tes satu lagi. Tapi sebelum kita melepasnya, kita buang dulu arus yang ada di kapasitor. Ini kita buang dulu karena ini tegangan besar lur. Ini bisa merakot, bisa menggigit kita ini kalau nggak kita buang dulu. Saya konsletkan menggunakan sikat kuningan. Kita lepas. Saya masih punya alat tes satu lagi. Ini biasanya untuk alat tes yang satu ini paling istilahnya paling akurat untuk mencari komponen yang rusak. Ya, ini bedanya
cuman kabel. Untuk bentuknya sama lur, pakai capit buaya. Jadi di dalamnya saya menggunakan kapasitor milar atau kapasitor starter ini ya. Untuk cara membuatnya saya besok buatkan videonya. Jadi bedanya di sini ada 2 kabel saja, langsung kita eksekusi. Jadi bedanya 2 kabel dan 4 kabel di sini kita cara menempatkan atau cara menyebit di bagian pin mesinnya. Jadi di sini ada 4 pin untuk bagian starter milar, ini kan di seri. Ya kan di seri, kita ambilkan yang jalur dari trafo saja. Ini yang kita gunakan 2 saja. Ini kapasitor milarnya saya sudah taruh di dalam untuk pengetesannya. Ya kita jepit untuk dari trafo jalurnya. Silakan teman-teman cari jalur yang tidak ada hubungannya dengan starter kapasitor ini. Jadi cuma diambil satu tiap sayapnya, tiap bagiannya. Oke, kita tes saja, simak terus kawan-kawan biar kalian paham maksud dari saya. Ballpoint ajaib tidak lepas ya. Kita aliri listrik. Bagaimana hasilnya? Oh, ternyata hidup teman-teman mesinnya. Jadi untuk rangkaian mulai dari dioda sampai transistor, trafo ini nggak ada masalah. Jadi dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa kerusakan ada di milar starter. Inilah alat pengecekan untuk mengecek milar starter atau kapasitor starter ini. Jadi untuk rangkaian belakang masih oke semua, karena ini milar starter ini berdiri sendiri lur. Jadi nggak ada hubungannya sama rangkaian belakang, rangkaian sebelumnya. Berdiri sendiri, disambung secara seri untuk menghubungkan kedua bagian filamen. Yang masing-masing filamen ada 2 kawat. Oke, kita lepas saja. Apabila lampunya hidup, meskipun kita pegang itu masih aman lur, nggak menyimpan arus ini elko-nya. Kita lepas. Ya ini milar starternya lur. Ukurannya 332. Kurang jelas ya lur. Coba mungkin sudah tahu penjelasan kemarin. Kita lubangi. Saya ambilkan milar starter yang baru. Kita usahakan ukurannya tidak jauh ya dari aslinya. Meskipun beda dikit nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu beda jauh, terlalu besar atau terlalu kecil, karena ini sangat berpengaruh untuk kinerja transistor ya. Oke, saya dekatkan, coba masih blur lur. Ya 332 ini sama ukurannya lur, 3 nano 3. Oke, langsung saja kita pasang. Jadi sangat mudah pemasangannya karena di sini lubang sudah tersedia, tinggal mengikuti bekasnya tadi. Sangat mudah lur ya. Untuk komponen-komponen saya tekankan lagi, untuk komponen lampu berbeda ya dengan komponen elektronik yang dijual di pasar-pasar ini, karena ini untuk komponen lampu ini belum banyak toko yang jual, hanya tersedianya online. Tapi untuk di online sudah banyak lur yang jual. Jadi silahkan teman-teman cari informasi dari Facebook atau dari toko online, ini sudah banyak tersedia. Oke, sudah kita solder, kita potong sisanya lur, kawatnya ini wajib dipotong ini karena membahayakan
jalur yang lain kalau sampai konslet, dan bisa berakibat fatal. Oke, sudah selesai, langsung saja kita tes lagi lur. Nah, untuk pengetesannya kita nggak pakai yang 2 kabel, tapi saya gunakan yang 4 kabel. 4 kabel ini sebenarnya dalamnya nggak ada apa-apanya lur. Ini alatnya, sebenarnya dalamnya nggak ada apa-apanya, cuman kawat lampu saya sambung kabel itu aja untuk mengetes keakuratan mesin. Jadi alat sederhana ini sangat membantu, karena untuk multitester menurut saya ini kurang kurang akurat sekali untuk mengukur tegangan yang keluar. Jadi antara kekuatan wattnya itu, soalnya merek multimeter itu beda-beda lur. Tapi mungkin teman-teman bisa kembangkan pakai alat tes sendiri. Bagaimana? Kita coba aliri listrik. Ya, ternyata hidup lur. Jadi kita nggak harus pakai alat tes mahal lur. Alat tes sederhana ini aja udah cukup. Ya, sudah beres lur. Tinggal kita pasang ke kacanya yang tadi. Sangat mudah ya, jadi tidak terlalu sulit ini. Oke, kita pasang seperti tadi ya, usahakan seperti semula biar tidak ada yang mengganjal atau apa lur, karena ini resikonya kalau nggak bisa ditutup yaitu tabung kacanya keteken, jadi kadang resiko itu pecah sering sekali karena pemasangan yang tidak tepat. Kemudian ini alat yang fenomenal lur. Alatnya simple lur, tapi fungsinya luar biasa. Jadi untuk servis lampu ini alat-alatnya sebenarnya nggak harus pakai alat mahal, hampir semua alat tuh bisa buat sendiri, kecuali untuk solder dan multimeter ya. Kalau saya belum bisa buat sendiri. Seperti inilah lur ya, coba saya dekatkan lagi biar jelas ya. Seperti itu, ada 2 lubang, yang satu masuk pin, yang satu untuk masuk kawat. Dan cara kerjanya diputar untuk melilit kawat ke pinnya lur. Ya, diputar searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam, silahkan. Ini bisa semua ya, dimasukkan, diputar, tapi jangan dijilat lur. Ini bukan Oreo soalnya ya. Oke, untuk sebelah kiri sudah oke. Sudah terlilit semua. Jadi seperti itulah cara kerjanya alat lur. Daripada kita harus pakai tangan atau tang jepit tadi, hasilnya kurang rapi. Ya, silakan teman-teman bisa buat menggunakan pipa kecil bisa, ataupun pesan ke tukang bubut bisa. Seperti ini mekanismenya, diputar-putar. Oke, semua sudah terikat. Kita tes saja ya lur. Sebelum kita tutup, kita tes saja menggunakan pulpen ajaib. Nah, pulpen ajaib ini lur. Jadi multifungsi ini pulpen ajaib. Wih, mantap lur. Hidup lur. Wah, mantap kali ya. Kalau orang Medan paten kali lah. Oke, seperti inilah hasilnya. Jadi servis lampu itu sangat mudah, sangat simple. Oke, kita tutup saja. Ini di sini ada pengait, jadi nggak sembarangan menutup. Kita sesuaikan saja seperti tadi, sangat mudah. Kemudian kita pasang juga
kempiengnya atau dratnya. Oke, seperti ini kita lipat, yang satu lipat, yang satu ke atas. Masukkan saja. Ya, kita putar tangan dulu. Untuk menguatkan kita pakai tang. Jadi untuk tang ini beda ya dengan tang yang lain. Oke, sudah terpasang kuat, kita pasang penutup atasnya. Ya, kita potong lur, ada sisa kawat, potong. Langsung kita tes bagaimana hasilnya. Wah, mantap kali. Wah, tarik sih. Semongko. Mantap lur, bayaran. Hehe. Oke, sangat simpel sekali lur. Dan menurut saya ini tidak begitu sulit. Teman-teman bisa lakukan nih. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ini saja. Ditunggu video selanjutnya. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya lur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.